Halo semuanya, selamat datang di video presentasi ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Franciscus Natalis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia teknologi komputer, yaitu arsitektur dan organisasi. Mungkin banyak dari kita yang menggunakan laptop atau komputer setiap hari, tetapi belum tahu bagaimana sebenarnya komputer bisa bekerja, memproses data, menjalankan game, membuka aplikasi, dan menyimpan file hanya dalam hitungan detik. Nah, melalui video ini kita akan mempelajari semua itu secara sederhana dan mudah dipahami. Jadi simak sampai selesai. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengertian komputer. Jadi komputer adalah alat elektronik tujuan untuk menerima input, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan data. Komputer adalah alat elektronik yang dirancang untuk menerima data, memproses data. Contohnya seperti ketika kita mengetik di keyboard, itu disebut input. Saat komputer memproses tulisan kita, itu disebut proses. Ketika file disimpan, itu disebut storage. Dan saat hasil tampil di monitor, itu disebut output. Semua proses ini terjadi sangat cepat berkat sistem yang terorganisir dengan baik. Yang berikutnya ada pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer ada beberapa, ada desain logis komputer, cara kerja CPU, lalu ada sistem instruksi, lalu ada hubungan antar komponen. Jadi arsitektur komputer adalah konsep atau bagaimana rancangan dasar bagaimana sebuah komputer bekerja. Arsitektur menjalankan bagaimana CPU menjalankan instruksi, bagaimana data dikirim, bagaimana memori diakses, dan bagaimana komponen utama saling berinteraksi. Contohnya seperti desain rumah. Sebelum rumah dibangun harus ada gambar rancangan terlebih dahulu. Nah, jadi itu adalah arsitektur komputer, adalah rancangan tersebut. Berikutnya ada pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer ada beberapa, ada implementasi nyata dari arsitektur, ada susunan hardware, ada teknologi yang digunakan. Nah, jika arsitektur adalah rancangan, maka organisasi komputer adalah bentuk nyata dari rancangan tersebut. Organisasi komputer menjelaskan bagaimana perangkat keras disusun agar sistem berjalan. Misalnya ukuran cache, jenis RAM, jumlah inti prosesor, dan kecepatan bus data. Jadi organisasi lebih fokus pada komponen dibuat dan dibungkam. Berikutnya ada perbedaan arsitektur dan organisasi. Arsitektur adalah apa yang dilakukan komputer, sedangkan organisasi adalah bagaimana komputer melakukannya. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita ambil contoh dari mobil. Arsitektur mobil adalah fungsi mobil: berjalan, mengerem, berbelok. Sedangkan organisasi mobil adalah bagaimana mesin, roda, rem, dan setir dipasang agar mobil bisa berjalan. Begitu juga pada komputer. Lalu berikutnya ada komponen utama sistem komputer. Komponen utama ada CPU, ada RAM, ada storage, ada input device, lalu ada output device. Jadi sistem komputer terdiri dari beberapa komponen utama, itu CPU sebagai pusat pemrosesan, RAM sebagai memori sementara,
lalu ada storage sebagai SSD, storage seperti SSD atau hard disk untuk penyimpanan permanen. Keempat, perangkat input seperti keyboard dan mouse, lalu ada perangkat output, ada monitor dan printer. Berikutnya ada CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak paling penting dalam komputer. CPU bertugas membaca instruksi dari program, memproses data, dan mengatur jalannya sistem. Jadi semakin cepat CPU, maka semakin cepat komputer bekerja. CPU modern memiliki beberapa core agar dapat menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Berikutnya ada bagian-bagian dari CPU. Bagian-bagian dari CPU ada ALU, ada control unit, ada register. Jadi CPU terdiri dari beberapa bagian itu. Yang pertama itu ALU. ALU itu adalah arithmetic logic unit, bertugas menghitung dan melakukan logika. Sementara control unit bertugas mengatur aliran instruksi. Lalu ada register, adalah tempat penyimpanan data berukuran kecil namun sangat cepat. Berikutnya ada siklus kerja CPU. Siklus kerja CPU ada fetch, ada decode, ada execute. CPU bekerja dengan siklus berulang. Pertama itu ada fetch. Fetch itu bertugas untuk mengambil instruksi dari memori, lalu decode itu menerjemahkan instruksi agar dipahami CPU. Lalu ada execute. Execute itu menjalankan instruksi tersebut. Jadi siklus ini terjadi jutaan kali setiap detik. Berikutnya ada memori komputer. Memori komputer ada beberapa, yaitu ada cache, ada RAM, ada ROM, ada SSD atau HDD, ada HDD. Komputer memiliki beberapa jenis memori tersebut. Cache itu memori tercepat dan paling dekat dengan CPU. Lalu ada RAM. RAM itu digunakan saat program sedang berjalan. Lalu ROM itu menyimpan firmware seperti BIOS. Lalu ada SSD atau HDD, digunakan untuk menyimpan file secara permanen. Lalu berikutnya ada hierarki memori. Hierarki memori dari register ke cache, RAM, lalu ada SSD. Jadi semakin dekat memori ke CPU, maka semakin cepat, maka kecepatannya semakin tinggi, namun kapasitas lebih kecil. Register sangat cepat tetapi kecil. Lalu SSD kapasitas besar tetapi lebih lambat dibanding cache atau RAM. Berikutnya ada bus system. Bus system ada beberapa, yaitu data bus, ada address bus, lalu ada control bus. Jadi bus system ini adalah jalur komunikasi antara komponen komputer. Komponen komputer. Data bus membawa data, address bus membuat alamat memori, control bus membawa sinyal pengendali. Jadi tanpa bus, komponen komputer tidak bisa saling berkomunikasi. Yang berikutnya ada input dan output. Input itu ada keyboard, mouse, lalu scanner. Ada output, ada monitor, printer, dan speaker. Jadi perangkat input ini digunakan untuk memasukkan data ke komputer, sedangkan perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil komputer
kepada pengguna. Berikutnya ada teknologi modern. Teknologi modern ada multi-core processor, ada GPU, ada cloud computing, ada komputasi awam, lalu ada AI chip. Jadi saat ini komputer berkembang sangat cepat. Proses memiliki banyak core, GPU dipakai untuk grafis dan AI. Data juga bisa diproses melalui cloud computing atau bahkan sekarang ada chip khusus kecerdasan buatan. Yang berikutnya ada terakhir, ada manfaat mempelajari materi ini. Jadi ada beberapa manfaat. Yang pertama, memahami cara kerja komputer, membantu troubleshooting, lalu penting bagi programmer dan jadi dengan mempelajari arsitektur dan organisasi komputer, kita bisa memahami bagaimana komputer bekerja dari dalam, dan ilmu ini sangat berguna untuk teknisi, program, gamer, mahasiswa, terkhusus mahasiswa IT, dan siapa saja yang ingin mendalami teknologi. Baik, yang terakhir ada penutup. Sebagai kesimpulan, arsitektur komputer membahas rancangan konsep dan sistem komputer, sedangkan organisasi komputer membahas implementasi perangkat kerasnya. Jadi keduanya saling berhubungan dan menjadi dasar dari seluruh komputer modern. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri sudah menyimak presentasi ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan membawa wawasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.